saya masih jadi orang yang diutus pergi ke supermarket. Sekarang pergi ke supermarket itu udah diutus gitu. Dada-dadanya itu bukan dada-dada biasa lagi gitu. Biasalah kalau kita misalnya lagi duduk ibadah, saya ngalamin juga gitu ya. Tiba-tiba di belakang ada yang wah, itu kepanikan pasti ada gitu ya. Apakah ibadah itu menjadi prioritas itu karena subjektif atau memang pada intinya dia penting gitu ya? Ada orang yang mengatakan demikian, kalau kita percaya ada pemeliharaan Tuhan, mengapa kita harus pakai masker? Saya bersyukur melihat jemaat itu datang. Saya dikuatkan ketika melihat mereka datang. Karena apa? Saya tahu itu bukan hal yang mudah di dalam masa pandemi ini, tetapi Tuhan memberikan kekuatan. Rambut kepalamu pun itu sudah dihitung oleh Bapamu di surga. Kita mengetahui hal ini, kita mengetahui bagaimana Tuhan memelihara hidup kita. Mari kita menghidupinya. Halo saudara, kita kembali lagi di dalam program Pilgrim's Talk at Geri Karawaci. Di episode sebelumnya kita sudah membahas bahwa pandemi COVID-19 ini mengubah bagaimana kita berelasi, baik dalam relasi keluarga kita, dengan pasangan kita, suami, istri, ataupun dengan anak-anak, dan juga dengan relasi di sekitar kita, dengan tetangga ataupun masyarakat sekitar kita. Dan hari ini kita akan kembali berdiskusi COVID merubah kita, bukan hanya relasi, tapi juga spiritualitas. Dan saya nggak akan sendirian, seperti biasa, saya ditemani oleh dua orang pendeta, yaitu pertama pendeta David Tong, yang adalah Gembala Sidang Geri Karawaci, dan juga pendeta Budi Sutrisno, yaitu asisten Gembala Sidang Geri Karawaci. Dan dua orang lagi yang menemani saya adalah Pak Yandi, dan juga Ibu Lili. Ini dua orang yang juga melayani di dalam Geri Karawaci. Saudara-saudara, di rumah PSBB, PPKM, lockdown ini adalah huruf-huruf ataupun kata-kata yang menjadi momok dalam kehidupan kita di masa pandemi ini. Ketika pembatasan diberlakukan, maka merubah kehidupan bergereja, kehidupan bermasyarakat, kita mau belanja jadi beda caranya, kita mau melakukan apapun berbeda, bahkan kehidupan beribadah kita pun berbeda. Sejumlah gereja sampai saat ini masih menutup tempat ibadahnya, masih melakukan ibadah secara online 100%, dan aturan-aturan pemerintah yang berubah-ubah pun juga membuat reaksi jemaat orang-orang Kristen itu bimbang. Saya mau pilih online ataupun fisik. Bagaimana kita sebagai pilgrim, pengembara harus meresponi hal ini dalam kehidupan bergereja kita. Saya akan memulai dengan mensajikan sebuah data, kembali data yang sama yang saya dapatkan dari episode sebelumnya. Pertanyaan dari skala 1 sampai 10, seberapa khawatir Anda terkena virus COVID-19? Angka 1 itu sangat tidak khawatir dan angka 10 sangat khawatir. Dan dari sini menunjukkan sebagian besar itu range 6, 7, 8, 9. Dan secara rata-rata itu sekitar 6,1 sampai 6,2. Lalu pertanyaan berikutnya adalah, apakah Anda sudah melakukan ibadah secara fisik? 60% dari responden itu sudah melakukan ibadah secara fisik. Dan kemudian pertanyaan berikutnya, apakah keluarga Anda yang serumah dengan Anda sudah beribadah secara fisik? Di sini yang sudah secara fisik lebih kecil 36,3%, yang masih online itu 33,6%, dan 30% adalah kombinasinya. Ya jujur sih, ketika masa pandemik baru pertama kita tidak berani untuk ibadah fisik dan memang pilih online. Namun setelah kita menjalankan waktu ya, dan juga seiring dengan gereja ya yang sudah mulai membuka kembali ibadah secara fisik dengan sesuai dengan ketentuan 50% yang hadir di dalam ibadah, maka saya dengan berusaha memperjuangkan supaya kita bisa ibadah di dalam fisik ini gitu. Dan ya tentu dengan prokes yang ada di dalam satu gereja, gereja kita ini cukup baik, dan menurut saya tidak ada salahnya kalau sekarang Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk boleh ibadah secara fisik. Ya menurut saya jangan sampai kesempatan yang sudah ada ini tidak kita gunakan dan kita akan menyesal. Ya, karena anugerah Tuhan sudah diberikan kepada kita semua. Nah, mengenai tadi pertanyaan Sam, mengenai online ya, mungkin yang dikhawatirkan dari saya tuh yang sudah saya alami gitu ya. Kita kalau sudah terbiasa dalam ibadah online, kita tuh
serasa nyaman gitu ya. Tidak perlu lagi harus persiapan ya, bangun pagi-pagi masih ada online yang siang gitu ya. Dan lama-kelamaan ini membuat kita jadi malas dan tidak mau berniat ibadah secara fisik. Memang kita sadari bahwa pandemi ini banyak menimbulkan hal-hal yang buruk mungkin ya dalam kehidupan kita. Tetapi ada satu hal yang saya syukuri secara pribadi adalah bahwa pandemi ini akhirnya membuat saya menjadi berpikir, apa itu arti ibadah gitu ya. Sebelum pandemi ini mungkin kita nggak pernah pikir gitu ya. Kenapa kita waktu ibadah tuh mesti ke gereja? Karena itu kita jalani sejak kita lahir, kita ya hari Minggu tuh ke gereja gitu ya, tanpa pernah berpikir gitu. Kenapa harus ke gereja? Kenapa nggak di rumah saja? Kita tidak pernah punya waktu untuk memikirkannya. Lalu datanglah pandemi ini. Nah, di dalam pandemi inilah benar seperti yang tadi Pak Sam tanyakan, orang mulai bertanya gitu, kenapa harus ke gereja gitu ya? Kenapa tidak online? Kesempatan itu ada kok gitu ya. Nah, waktu kemudian saya bergumul dan kemudian saya membaca Alkitab, saya menemukan bahwa ibadah itu inisiatif itu dari Tuhan, bukan inisiatif dari manusia. Ibadah itu ditetapkan oleh Allah dan kemudian saya mencari tahu apa yang Tuhan sebenarnya inginkan dalam ibadah. Sejak awal dia memanggil Israel, Allah itu meminta umatnya itu membuat kemah untuk tempat Tuhan bertemu dengan mereka, begitu ya. Dan itu terus berjalan sampai pada perjanjian baru dan sampai hari ini Tuhan pelihara banyak gereja, terus ada. Dan saya kemudian menyadari itulah kehendak Tuhan. Maka kesempatan ini kemudian menjadikan saya bergumul. Oh, jadi ini kehendak Tuhan dan saya harus berusaha taat gitu. Walaupun dalam konteks sekarang yang menjadi berbeda. Kalau dulu tidak ada kesulitan, saya bisa tetap pergi gitu ya. Tetapi sekarang ada kesulitan, ada risiko yang harus saya tanggung begitu ya. Tetapi karena itu kehendak Tuhan, maka mau belajar taat gitu ya. Jadi bersyukur kepada Tuhan melalui pandemi ini bisa memikirkan dan Tuhan beri kekuatan untuk taat. Akhirnya kami sekeluarga memilih untuk ibadah fisik. Tadi beberapa kata kunci yang saya amati adalah khawatir, bergumul. Saya juga ingat ketika pertama kali akhirnya diputuskan bahwa pemerintah menutup pintu-pintu ruang ibadah. Maka ada kebingungan. Pertama kali merasakan bergumul mau beribadah. Ini pengalaman yang nggak pernah terjadi. Biasanya adalah selalu ada, selalu kayak memang sudah seharusnya ada dan selalu tersedia. Saya kebetulan rumahnya literally di belakang gereja. Jadi hanya selemparan batu, benar-benar selemparan batu. Jadi ya gereja itu dekat sekali dan mudah sekali. Dan sekarang dipaksa untuk bergumul ketika pergi ke gereja. Dan di dalam data survei yang kami lakukan juga, orang yang memutuskan pergi ke gereja pun bukan hanya orang-orang yang tidak khawatir. Tapi orang-orang yang khawatir, yang khawatirannya itu 6-10, di atas 5, itu 50% itu pergi beribadah secara fisik, meskipun tetap dengan pergumulan. Ya, saya ingat satu kalimat yang David pernah sampaikan dalam khotbah ya, mengatakan bahwa jika pandemi ini tidak menghasilkan sesuatu yang baik dalam kerohanianmu, maka engkau adalah orang Kristen yang paling malang begitu ya. Jadi ini memang kesempatan untuk bergumul dan bergumul itu baik gitu ya. Seorang pilgrim itu adalah seorang yang bergumul gitu ya. Nah, tetapi pergumulan itu apakah diakhiri oleh ketaatan gitu? Kalau cuma bergumul gitu ya, takut, khawatir, tetapi tidak diakhiri oleh ketaatan, maka ini tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik. Satu kisah yang dikhotbahkan oleh Pak David tentang seorang janda di Sarfat yang ditemui oleh Elia itu begitu menggugah hati saya. Janda Sarfat itu bukan punya chance 50% hidup, 50% mati ya. Dia hanya punya sedikit tepung dan sedikit minyak dan setelah makan itu dia pasti mati. Dia 99,9 dia akan mati gitu ya. Tetapi kemudian ketika Elia itu datang dan kemudian Elia meminta dibuatkan seketul roti gitu ya. Maka janda ini pasti bergumul. Tetapi dia tidak berhenti di pergumulan, dia mengakhiri pergumulan itu dengan ketaatan.
maka kemudian dia mengalami pemeliharaan Tuhan sepanjang masa kelaparan itu gitu ya. Jadi saya merasa bahwa pergumulan, walaupun kita penuh dengan kekhawatiran gitu ya, datang ke gereja, setiap datang ke gereja apakah pulang kita akan bawa virus atau enggak gitu ya, penuh ketakutan, itu wajar itu, dan sampai itu diakhiri dengan ketaatan, dan kita akan alami gitu ya satu pertumbuhan kerohanian, mengalami Tuhan yang memelihara kita gitu ya. Walaupun mungkin Tuhan kemudian izinkan kita sakit, tetapi ada kekuatan, penghiburan yang pasti Tuhan berikan kepada anak-anaknya yang mau bergumul untuk taat gitu ya. Salah satu hal yang Tuhan sudah berikan kesempatan untuk kita beribadah ya. Nah, kalau kita sudah tahu sesuatu hal yang baik, kenapa kita tidak mau lakukan? Dan pada waktu kita punya ketetapan hati untuk masuk di dalam ibadah fisik, fokus kita bukan lagi soal masalah pandemik lagi gitu ya. Ya mungkin biasalah kalau kita misalnya lagi duduk ibadah, saya ngalamin juga gitu ya. Tiba-tiba di belakang ada yang wah, itu kepanikan pasti ada gitu ya. Dulu ada yang batuk kasih permen. Ya. Iya. Sekarang ada yang batuk menjauh. Nah, justru itu jangan sampai kita menghilangkan kasih kita ya, relasi kita dengan jemaat yang lain gitu ya. Ya jadi balik lagi intinya adalah ya pasti kekhawatiran itu ada, tetapi kalau kita ya dengan sungguh-sungguh, kita sudah tahu kok gereja kita dengan prokesnya yang baik ya, kemudian gedung gereja yang luar biasa ya, menurut saya banyak gitu ya, kapasitas itu 50% itu masih banyak gitu untuk bisa dihadiri oleh setiap jemaat gitu ya. Dan apalagi kita orang yang beriman gitu ya, kita sudah berdoa gitu ya di rumah kita, Tuhan menjagai kita semua gitu ya, apalagi yang perlu dikhawatirkan lagi gitu ya. Dan itulah saatnya momen di mana Tuhan itu sedang menguji kita juga gitu. Ibadah sudah ada di depan mata gitu, kesempatan sudah ada gitu. Nah inilah satu kerinduan ya, ada satu relasi yang baik gitu ya, buat teman-teman semua gitu ya, dengan Tuhan sendiri secara langsung kita beribadah dan kepada dengan sesama kita. Saya mau share sebuah data survei yang juga kami tanyakan kepada para responden. Kita tanyakan apakah Anda sudah beribadah secara fisik atau masih secara online. Ketika kami membagi data ini berdasarkan asal gereja, GRI Karawaci itu sudah beribadah secara fisik. Di sini ada 68% dari total responden yang berasal dari jemaat GRI Karawaci dan 31% masih online. Untuk non-GRI Karawaci masih di GRI 65% sudah secara fisik, 34% masih online. Dan yang non-GRI itu maka 77% itu masih online, 18% sudah secara fisik. Dan ada 4,5% yang mengaku belum beribadah. Nah, kita nggak bisa menilai bagaimana jemaat non-GRII ataupun non-GRI Karawaci itu memilih, bagaimana mereka memilih ataupun mengapa mereka memilih masih secara fisik atau secara online. Tapi kita bisa mungkin membicarakan di GRI Karawaci sendiri. Kita masih ingat ya, pada tanggal 29 Maret oleh pemerintah tidak lagi diperbolehkan ibadah secara fisik. Saya masih ingat juga akhirnya kita menaati peraturan tersebut. Kita bergumul sebenarnya, kita bergumul secara sinode juga, kita bergumul apakah kita harus patuh atau kita apa. Tapi kita mengambil keputusan untuk akhirnya mematuhi peraturan tersebut, dan ketika akhirnya dibuka kembali pada bulan Juni, kalau saya pertengahan Juni sudah dibuka kembali ibadah fisik, itu kita langsung ambil kesempatan untuk ibadah fisik. Di Karawaci yang setiap minggunya tadinya dihadiri sekitar 900.000 orang dewasa yang hadir beribadah, itu minggu pertama hanya tinggal 150 ya, bulan Juni. Saya mengatakan berkali-kali bahwa kita akan mengembalakan. Kekhawatiran itu pasti ada, tapi kita masih ingat bahwa kita adalah seorang pilgrim, seorang musafir yang memang tugas kita sebagai seorang musafir bukan pasti tahu jawaban itu apa dalam hidup ini, tapi paling tidak bergumul lah. Saya mengajak jemaat bergumul, mari datang, encourage. Hal beberapa hal yang kita usahakan untuk membawa jemaat kembali ke dalam gereja itu bukan hanya penekanan firman Tuhan, itu pasti harus diperlukan, tapi penekanan suatu komunitas itu perlu ditekankan. Bahwa ini satu komunitas di mana kita akan bersama-sama bergumul melalui pandemi COVID ini. Penting bagi jemaat untuk mengerti bahwa mereka bukan bergumul sendirian di rumah masing-masing, bahwa mereka bergumul bersama sebagai satu anggota komunitas gereja. Kalau mereka hanya beribadah di rumah, itu menjadi pergumulan pribadi mereka sendiri. Ya, ketika mereka datang ke gereja, mereka melihat orang lain juga dengan kekhawatiran, tapi juga pergumulan mau datang ke gereja, itu mereka juga dikuatkan oleh kehadiran orang yang lain juga.
Tadi Sam sudah mengatakan bahwa mereka yang datang ke gereja di GRI Karawaci, kalau dikatakan ada 68% orang yang sudah datang ibadah fisik. Itu bukan karena mereka nekat, sembrono, dan sebagainya. Ternyata di antara mereka sendiri pun kekhawatiran itu cukup tinggi. Itu sekitar, di rata-rata sekitar 6,2. Jadi jemaat banyak yang khawatir, tapi paling tidak mereka belajar bergumul, mengatasi atau mengalahkan kekhawatiran mereka. Nah, salah satu yang saya usahakan sendiri adalah ketika saya datang ke gereja, saya datang dengan keluarga. Saya datang dengan anak-anak saya sendiri, bahkan yang paling kecil sekalipun. Bukankah khawatir ya, kalau anak-anak tertular, pasti ada kekhawatiran tersebut. Tapi saya percaya orang lain juga ada kekhawatiran tersebut, keluarga ada kekhawatiran tersebut. Sebagai seorang gembala sidang, sebagai seorang hamba Tuhan, saya harus menunjukkan bahwa keluarga kami pun bergumul dalam hal ini, dan kami mau membawa keluarga semua datang untuk beribadah, karena ibadah keluarga adalah suatu hal yang indah, yang bisa kita lihat dalam gereja. Saya bersyukur juga Pendeta Budi Sutrisno juga punya anak-anak yang masih kecil, dan dia juga bawa semua keluarga datang ke gereja untuk beribadah bersama. Dan bukan hanya ibadah saja, persekutuan doa pagi hari Sabtu pun kami bawa keluarga untuk bisa berdoa bersama dengan keluarga yang lain. Jadi saya bersyukur, saya melihat juga ketika mereka datang ke gereja, bukan hanya datang sendiri, mereka datang dengan keluarga. Mereka datang dengan keluarga dan mereka bawa anak-anak mereka. Itu suatu pergumulan yang indah menurut saya. Ya, ini beberapa hal yang kami lakukan. Kami di GRI Karawaci juga tentunya kami melakukan protokol kesehatan yang sangat ketat sekali. Tadi kalau Pak Yandi katakan pemerintah memperbolehkan 50%, sebenarnya di GRI Karawaci itu jauh lebih rendah daripada 50%. Kita memperketat tempat duduk kita sehingga yang bisa hadir dalam satu kebaktian itu sekitar cuma 30% maksimum, 30% saja yang bisa hadir. Kita bersyukur dalam 2 kebaktian umum kita sekarang sudah kehadiran jemaat sudah mencapai 40-50%, bahkan pernah lebih daripada 55%. Kita bersyukur untuk hal tersebut. Masih banyak perjuangan yang harus kita lakukan. Khususnya nanti ketika jemaat sudah semakin lama semakin terbiasa untuk ibadah online. Yaitu kita harus tetap mengembalakan mereka satu persatu untuk mari kembali datang ke gereja. Ibadah hari Minggu itu bukan hanya soal saya beribadah di hadapan Tuhan, bukan. Ibadah hari Minggu adalah suatu corporate worship, di mana kita harus mengusahakan supaya kita bersama-sama datang ke hadapan Tuhan dan beribadah. Tuhan bertemu dengan satu congregation, dengan satu umat Israel. Tuhan bertemu dengan umatnya dalam suatu ibadah hari Minggu. Itulah yang kita mau nikmati di dalam perjuangan kita, menikmati ibadah kembali. Saya juga bersyukur gitu kalau Tuhan sebenarnya sudah mempersiapkan juga ya jemaat di GRI Karawaci secara khusus ya, mereka untuk menghadapi pergumulan-pergumulan sebenarnya. Jadi nggak banyak jemaat itu yang kemudian gampang mengeluh begitu ya, ataupun bahkan untuk menceritakan pergumulan mereka tuh kayaknya sungkan gitu ya, karena ya mereka tahu mereka harus bergumul gitu, meskipun ya kita terus mendorong supaya jemaat itu berkomunitas. Saya ingat ada satu kali ketika kasus COVID itu naik ya, kira-kira kalau saya nggak salah sekitar bulan Oktober atau bulan November itu kan sempat naik lagi. Terus kemudian gara-gara itu ya ada juga jemaat yang sudah sempat datang untuk ibadah fisik, terus kemudian mereka jadi nggak datang lagi ya, mungkin sambil melihat situasinya seperti apa. Bahkan pernah terus kemudian ya ini memang realita ya, ada jemaat di GRI Karawaci yang kemudian terkena COVID. Itu bukan karena kegiatan ibadah kita, sebenarnya bukan karena kebaktian, bukan karena persekutuan doa begitu, tapi ada jemaat kita yang kemudian kena COVID. Nah, ketika mereka kena COVID, terus kemudian ada orang-orang yang bertanya kepada saya, itu kenapa gereja tidak mengumumkan, kenapa gereja tidak memberitahu jemaat yang lain kalau ada jemaat yang kena COVID. Gitu. Terus kemudian saya menjelaskan kepada mereka, itu ini bukan gereja menutupi supaya orang nggak takut, orang tetap datang ke gereja, bukan itu tujuannya, tetapi ya kita melakukan semua yang perlu, ya sebatas yang perlu. Kita melakukan tracing ya jemaat yang dengan sukarela sebenarnya mereka kena COVID dan kemudian mereka secara sukarela memberitahu kepada gereja, itu karena mereka concern, mereka punya kepedulian terhadap jemaat yang lain. Kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan memelihara kita ya dari pertengahan Juni tahun lalu sampai sekarang kita bisa melakukan ibadah secara fisik. Berharap ini jemaat juga boleh dikuatkan oleh Tuhan dan makin banyak orang yang juga berani untuk datang beribadah secara fisik ya, kecuali kalau memang mereka mungkin ada keterbatasan. Satu hal ini kita bukan gegabah lalu mengatakan bahwa kalau gitu kita ya asal, ada orang yang mengatakan demikian. Kalau kita percaya ada pemeliharaan Tuhan, mengapa kita harus pakai masker? Ya mari kita ya pergi ke gereja, kita pasti akan kita percaya pada pemeliharaan Tuhan. Apalagi orang reform mengatakan kita percaya pada ketetapan Tuhan, kedaulatan Tuhan.
Kalau Tuhan tidak berkehendak bahwa saya akan terdampak COVID, pasti kita tidak akan kena COVID. Coba kita buka Alkitab kita di dalam Matius pasal yang ke-6. Ya. Matius pasal yang ke-6 bicara mengenai hal kekhawatiran. Ayat ke-25, ya, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, tubuh itu lebih penting daripada pakaian? 26, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh lebih melebihi burung-burung itu? Nah, poin daripada Yesus ketika mengatakan kalimat ini, ya kita tidak perlu khawatir dalam hidup kita, karena Bapa di surga memelihara kita. Lalu dia mengilustrasikan dengan burung. Pandanglah burung yang ada di langit, yang tidak menabur atau tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Tapi perhatikan satu hal, burung memang diberi makan oleh Bapa di surga, tapi bukan berarti dia tidak harus mengusahakannya. Tidak ada satupun burung yang tinggal duduk di dahan pohon, lalu pagi hari buka mulut, Tuhan kirim cacing masuk dalam mulutnya. Tidak demikian, burung harus mengusahakan untuk mencari makanan tersebut. Kita sempat bertanya alasan jemaat masih mengikuti ibadah online, maka sebagian besar 54,8% diantaranya itu mengatakan alasannya adalah karena alasan kesehatan, meminimalkan resiko tertular ataupun juga menularkan. Memang ada alasan-alasan lainnya seperti taat aturan pemerintah, lalu ada anak-anak di rumah, ada lansia di rumah, ada juga yang mengatakan bahwa memang gedung gerejanya belum mengadakan ibadah fisik. Ada yang juga mengatakan bahwa keluarganya tidak setuju. Tapi sebagian besar 54,8% ini mengatakan kesehatan itu menjadi salah satu alasannya. Ya kita seharusnya sadar bahwa ibadah itu penting. Tapi sepertinya antara ibadah dan kesehatan ini seperti dibentrokan jadi satu pilihan. Dan ada orang yang memang memilih ya ibadah itu penting dan harus dilakukan secara fisik, mungkin seperti Pak Yandi dan Buli. Tapi ada yang merasa bahwa kesehatan itu lebih penting, bahkan bukan cuma kesehatan diri, tapi kesehatan orang lain juga. Nah, bagaimana kita menyikapi hal ini ya? Saya katakan berkali-kali kepada seluruh hamba Tuhan di GRI Karawaci dan juga seluruh pengurus, dan saya katakan bahwa kalau kita melihat ada suatu jemaat yang masih belum hadir ke gereja, belum beribadah fisik, jangan menghakimi. Kita tidak tahu pergumulan dia itu sejauh mana. Kita mencoba mengerti dan kita mencoba mengembalikan dan berusaha untuk mendatangkan dia kembali ke dalam gereja. Jadi pergumulan daripada keluarga itu mungkin banyak sekali. Tapi kita harus berhati-hati ya. Kita jangan menspiritualisasikan jawaban-jawaban kita. Ada orang yang mengatakan, saya tidak mau datang ibadah fisik. Mengapa? Karena saya mengasihi orang lain, karena saya tidak mau menularkan diri kepada orang lain. Menurut saya itu belum tentu jawaban yang jujur. Ya, seringkali kita memang belum datang dalam ibadah fisik. Itu pertama, karena khawatir kesehatan masalah itu. Kedua, mungkin karena kita tidak merasa ibadah itu suatu hal yang esensial. Ya, COVID itu akhirnya akan mensortir atau menghilangkan banyak hal yang kita rasa tidak esensial dalam hidup kita. Banyak orang yang tidak datang dalam ibadah fisik, tapi tetap berani keluar rumah sebenarnya. Maka mereka bukan sedang mengurung diri dalam rumah, mereka berani keluar rumah. Bahkan mungkin kalau diharuskan oleh tempat kerja untuk datang fisik bekerja, work from office misalnya, mereka mungkin mau tidak mau akan datang karena disuruh atasan untuk datang. Ini mengapa tiba-tiba mereka bicara mengenai gereja, lalu tiba-tiba mereka itu opsi, itu kalau bisa kita tidak perlu datang. Ini masalah mungkin prioritas, apa yang kita anggap esensial atau tidak. Di antara responden yang mengatakan masih beribadah online, kita juga tanyakan apakah mereka sudah keluar rumah. 16% itu mengatakan setiap hari keluar rumah, 32% mengatakan 2-6 hari seminggu keluar rumah, 46,8% mengatakan dalam seminggu itu sehari keluar rumah, hanya 4,8% yang mengatakan tidak pernah keluar rumah sepanjang minggu. Maka memang di sini terlihat jelas ini bukan masalah pilihan, tapi masalah prioritas. Berarti kan survei yang baru disebutkan oleh Sam ini adalah mengatakan bahwa mereka yang tidak pernah ibadah fisik. Ya. Alasannya apa? Nanti kita bisa jelaskan banyak alasan, tapi ternyata mereka cukup banyak orang yang ternyata keluar rumah dalam setiap hari minimal 1 hari per minggu. Hanya 4,8% ya, Sam, ya. Hanya 4,8% daripada seluruh yang belum ibadah fisik itu yang mengatakan bahwa mereka tidak keluar rumah. Jadi ini ada satu ketimpangan gitu, satu ketimpangan. Mereka tidak ibadah gereja itu karena alasan apa? Kenapa mereka berani keluar rumah sehari-hari, tidak mau
Ternyata dalam ibadah gereja ini benar-benar mungkin kita harus gumulkan ini masalah pengertian kita mengenai ibadah dan masalah apa yang kita anggap esensial atau tidak, masalah prioritas dan seterusnya. Kalau orang sudah ya berani pergi ke pasar ya, terus kemudian juga sudah belanja ke minimarket, ke mall gitu ya. Bahkan ada beberapa teman-teman kita juga sudah rajin gue sepeda gitu ya. Itu penting, Pak, ya. Ya penting itu ya. Sehat jasmani juga ya. Nah, pokoknya sudah melakukan setiap aktivitas yang sudah mereka lakukan gitu ya. Kita tidak berpandangan negatif juga seperti Pak David tadi bicara ya. Apakah mungkin karena dia sudah keenakan gitu ya online terus ibadah gitu sambil ya kita pun juga tidak tahu ya tanggung jawab kita di hadapan Tuhan seperti apa gitu ya. Tapi tidak semua seperti itu ya. Nah mungkin gitu ya, apakah seperti itu gitu kan. Sedangkan kita sudah tahu gitu bahwa kesempatan yang sudah Tuhan berikan itu, dan ini ya jadi satu hal yang merimain kita semua gitu ya sebagai anak-anak Tuhan gitu ya, supaya ingat satu ibadah, satu hal yang kita tahu bahwa kita itu adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan gitu ya, dan hidup kita ini juga di sini sementara gitu ya. Dan apakah kita juga masa tidak mau melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan di dalam satu worship kita gitu ya, dalam penyembahan kita. Saya ingat waktu pertama kali pandemi ini terjadi, lalu kemudian ibadah ditutup, ibadah fisik tutup, lalu kemudian ibadah fisik dibuka kembali. Maka ketika bergumul khawatir dan agak takut. Tapi ketika berkaca sama diri sendiri, saya masih ke kantor meskipun dijadwal secara terbatas. Saya masih jadi orang yang diutus pergi ke supermarket. Sekarang pergi ke supermarket itu udah diutus gitu. Dada-dadanya itu bukan dada-dada biasa lagi gitu. Hati-hati di jalan itu benar-benar berarti ngomong hati-hati di jalan. Tapi ketika berpikir saya berani melakukan itu, kenapa masa sih saya nggak berani beribadah? Itu membantu pergumulan saya sih, karena saya boleh dibilang dipaksa pergi ke kantor dengan jadwal, atau dipaksa mau nggak mau pergi ke supermarket, kalau nggak makan. Dan akhirnya kita belajar memaksakan diri juga untuk beribadah, dan akhirnya menyadari bahwa ini prioritas. Pandemi ini kemudian mengubah skala prioritas kita ya, menyusunnya kembali mana yang penting, mana yang tidak. Apakah ibadah itu menjadi prioritas itu karena subjektif atau memang pada intinya dia penting gitu ya. Nah maka tadi yang seperti Pak David bilang ya, kenapa ibadah fisik itu penting, karena memang Tuhan hadir bertemu dengan umatnya, karena memang kekristenan itu adalah komunitas di mana kita bergumul bersama. Dan khususnya saya juga melihat di gereja GRI Karawaci khususnya begitu menekankan ibadah keluarga ya. Maka ibadah fisik itu menjadi penting karena ini menjadi satu kesempatan orang tua itu melatih iman anak-anak gitu. Jadi anak-anak itu mendapat kesempatan belajar dari orang tuanya. Mereka tahu orang tuanya juga khawatir, tetapi orang tuanya itu tidak sekedar mengajari bagaimana hidup beriman, tetapi meneladani hidup beriman itu. Kita tidak akan bersama-sama dengan anak-anak kita. Maka mari terus pelajari apa sih ibadah itu, ibadah fisik itu. Jika itu kita menemukan pentingnya, maka kita akan tempatkan itu menjadi prioritas gitu ya. Bicara soal penting nggak penting, kita juga menanyakan kepada para responden dalam survei kita, menurut Anda apakah yang menjadi hal terpenting dalam beribadah? Maka 63,7% ini menjawabnya firman Tuhan. 26% itu mengatakan hati yang siap, dan sisanya itu jawaban-jawaban yang lain, liturgi, gedung gereja. Kalau dari survei ini kesannya bahwa firman Tuhan itu yang terpenting, tapi bukankah secara online pun kita bisa mendapatkan firman Tuhan? Ya, sebenarnya sebelum terjadi pandemi pun sebenarnya kita juga bisa memperhatikan ya, ada orang-orang yang mengatakan yang paling penting itu adalah firman Tuhan. Maka mereka datang terlambat, pokoknya sebelum khotbah mulai, dan mereka pulang setelah khotbah selesai gitu kan ya. Nah, ketika pandemi ini terjadi, ya mereka kemudian kita tahu ya di GRI justru ketika pandemi terjadi banyak cabang yang tadinya tidak menyiarkan kebaktiannya atau tidak ada PA online dan seterusnya, terus kemudian banyak sekali, menjadi banyak sekali gitu ya. Bahkan bukan cuma weekend, bukan cuma Sabtu Minggu, tapi bahkan setiap hari pun ada. Nah, maka nggak heran gitu. Terus kemudian kalau orang-orang yang memikirkan ya cuma firman Tuhan saja yang penting, pokoknya mereka bisa mendapatkan porsi firman Tuhan,
nggak perlu hadir fisik dan yang lain-lain sebagainya. Yang lain itu cuma tambahan yang mereka bisa skip, kira-kira seperti itu ya. Nah, saya khawatirnya ketika mereka melakukan hal ini, jangan-jangan ibadah di rumahnya juga cuma firman Tuhannya aja yang mereka perhatikan gitu ya. Selesai itu ya pokoknya sudah transfer uang persembahan, ya sudah selesai, ibadahnya selesai bagi mereka mungkin. Ini satu hal yang tidak benar ya, satu hal yang tidak tepat ya, karena ibadah itu bukan cuma firman Tuhan saja. Ya, ibadah itu adalah ya keseluruhan ya, kita devote our lives ya, mendevosikan hidup kita itu kepada Tuhan. Dan ibadah itu yang tadi dikatakan ada aspek personal memang, tapi juga ada aspek corporate, yang dimana kita bersama-sama dengan umat Tuhan yang lain, ya kita melihat saudara-saudara seiman yang lain yang juga ditebus oleh Kristus, kemudian hadir bersama-sama di dalam ibadah. Kalau saya nggak salah ya, saya menanyakan ini di awal ketika kita mulai bisa melakukan ibadah fisik. Saya menanyakan kepada jemaat, coba pikir, orang-orang yang ada di tempat-tempat di mana kekristenan itu dianiaya. Mereka diancam, mereka kalau ketahuan beribadah secara Kristen, itu mereka mungkin dibunuh. Mereka pilih tetap beribadah atau mereka pilih ya udah nggak usah beribadah. Kalau pilihannya adalah ibadah atau nyawa saya akan pilih nyawa saya. Kita mungkin nggak lihat itu ya. Banyak kesaksian yang justru menyatakan bahwa orang-orang yang mengalami penganiayaan, mendapatkan ancaman atas hidup mereka, mereka sebisa mungkin tetap beribadah. Bagi mereka ibadah itu demikian penting. Bahkan kalau nyawa mereka itu menjadi, ya mereka harus resikokan untuk itu. Tetapi kita yang mungkin selama ini nggak pernah ada di dalam situasi seperti itu, sekarang ya diuji, dan kita harus benar-benar menilai diri kita dengan jujur. Ya, saya tidak mau menghakimi juga, tapi saya mau mengajak kita jujur. Ketika kita memberikan alasan untuk kita tidak hadir secara fisik, padahal kita masih bisa pergi ke tempat-tempat yang lain. Kalau Bapak Ibu ingat, di awal-awal masa pandemi itu klaster itu adalah klaster gereja, ingat nggak ya? Klaster pertemuan hamba Tuhan, begitu kan, di beberapa sinode yang besar. Tapi pada waktu itu kan memang mereka belum tahu kalau ada pandemi kan ya, kalau itu akan menjadi satu pandemi, gitu. Itu baru di awal-awal. Sedangkan kita sekarang melakukan ibadah fisik itu bukannya tidak tahu, kita tahu dan kita mempersiapkan dengan baik, ya, termasuk bahkan memberikan persembahan itu. Kita bisa melakukannya secara langsung, memasukkan ke kantong kolekta, atau melakukannya secara online sehingga kita nggak perlu bersentuhan gitu ya, menyentuh kantong persembahan dan lain sebagainya, yang mungkin menjadi kekhawatiran bagi banyak orang. By the way, sampai sekarang saya masih kasih secara fisik gitu ya, kantong persembahan itu, memberikan ke kantong persembahan bukan apa-apa bagi saya. Itu ada satu ekspresi memberikan persembahan, itu ada satu ekspresi dari tubuh saya yang kemudian satu ekspresi memberikan persembahan. Bapak Ibu kalau melihat di dalam Alkitab, di dalam Perjanjian Lama itu kan ibadah sangat ekspresif ya, ada korban, ada apa segala macam, sesuatu yang bisa dilihat oleh banyak orang, oleh orang lain yang mengikuti ibadah yang sama, yang bersama-sama hadir di dalam ibadah itu ada tindakan-tindakan yang menjadi satu ekspresi mereka mendevosikan hidup mereka kepada Tuhan. Ya, sepanjang itu sesuatu yang bisa dilakukan, saya akan ya terus melakukannya. Gitu ya. Saya nggak minta semua yang lain juga mengikuti hal ini, nggak harus, itu bukan satu hal yang ini, tapi bagi saya itu satu hal yang penting ya, mengekspresikan apa yang saya percayai, mengekspresikan iman saya di dalam ibadah itu bagi saya itu satu hal yang penting. Ya, saya berharap kita boleh sungguh-sungguh jujur ketika kita bergumul di dalam hal ini. Bicara soal ibadah, ini ada salah satu bagian dari ibadah yang cukup menjadi kontroversi di banyak gereja dan jadi pergumulan yang mungkin salah satu pergumulan yang paling sulit, yaitu sakramen perjamuan kudus dan juga bicara soal baptisan. Baptisan itu dilakukan bukan dengan sentuhan, tapi dari jarak jauh dengan menggunakan pistol air gitu. Gereja sepertinya berusaha sekuat tenaga untuk menyesuaikan diri, sampai kita lupa mana yang memang prinsip, mana yang memang harus disesuaikan. Saya melihat dalam ibadah dan kegiatan gereja, persekutuan dan sebagainya, itu fungsi tubuh itu sangat penting sekali. Kita adalah manusia diciptakan dengan tubuh dan roh atau jiwa. Kita bukan hanya adalah makhluk yang memiliki roh atau jiwa tanpa tubuh. Kita ada tubuh. Bahkan tubuh itu demikian penting sehingga nanti tubuh itu mendapatkan porsi keselamatan juga, atau bagian keselamatan daripada apa yang Kristus lakukan dan genapkan dari kayu salib. Yang Kristus lakukan bukan keselamatan jiwa atau roh saja, tapi juga keselamatan tubuh. Ketika Kristus datang kedua kali, maka kita akan mendapatkan tubuh kebangkitan, yaitu tubuh kemuliaan. Bahkan di dalam Westminster Confession of Faith, pengakuan iman Westminster, itu ada satu penekanan bahwa keselamatan itu belum sempurna, belum tuntas, sampai nanti kita sudah mendapatkan keselamatan atau
redemption daripada tubuh kita, itu tubuh kebangkitan. Demikian pentingnya tubuh sampai ketika Yesus Kristus atau anak-anak berinkarnasi dalam dunia itu mengambil juga natur manusia, ada tubuh. Dan ketika sudah menggenapkan keselamatan, mati dan dibangkit, dia menerima tubuh kebangkitan tersebut, tubuh kemuliaan. Dan ketika dia naik ke surga itu, natur manusia itu tidak ditinggalkan. Itu tetap, jadinya dia menjadi 100% Tuhan dan 100% manusia itu sampai selama-lamanya. Nah, tubuh itu demikian penting. Dan saya melihat ya, kalau Tuhan mau menyamakan manusia dengan hanya memberitakan firman dari surga juga bisa sebenarnya. Tidak perlu harus berinkarnasi dan mengirimkan anaknya di dalam natur manusia, tapi dia tidak lakukan hal itu. Mengapa? Karena tubuh itu penting. Jadi dalam ibadah kita itu tubuh itu menjadi suatu persekutuan tubuh, fisik itu jadi suatu hal yang harus kita bisa utamakan karena itulah menunjukkan bahwa itu adalah manusia, yaitu itulah perkumpulan daripada anak-anak Tuhan yang mungkin juga khawatir ada kelemahan dan sebagainya. Ya, mungkin banyak orang yang tidak tahu ya, salah satu pelayanan Pak Yandi itu adalah pelayanan di dalam perkabungan. Kan di dalam masa COVID ini kan jarang ada orang yang mau datang berkabung ya. Pada khawatir, bahkan kalau orang itu meninggal bukan karena COVID pun orang jarang mau datang ke sana. Dulu banyak sekali orang yang masih mau datang, tapi sekarang sudah mungkin karena dibatasi atau juga karena kekhawatiran. Dan seringkali ketika orang tidak bisa, semua tidak bisa, dia tetap datang dan menjadi PIC dalam perkabungan untuk mengatur perkabungan tersebut. Nah, saya melihat satu hal mengenai sakramen ya, itu sentuhan. Kalau saya, nah kita bersyukur GRI Karawaci sudah melakukan sakramen baptisan selama COVID ini sudah masa pandemi ini sudah 2 kali, 2 angkatan yang kita lakukan sakramen baptisan. Dan juga kita adalah gereja yang sejak saya menjadi gembala sidang di GRI Karawaci itu melakukan sakramen perjamuan kudus setiap bulannya. Bagi orang reform, khususnya Calvinis, ya, John Calvin sendiri, sakramen perjamuan kudus itu bukan ada artinya atau cuma hanya lambang, suatu peringatan, seterusnya, tapi ada suatu arti yang sangat penting sekali sehingga itu harus dilakukan, itu menguatkan. Sakramen perjamuan kudus, sakramen baptisan itu adalah suatu tanda yang kelihatan terhadap janji yang tidak kelihatan. Itu akan menguatkan kita. Mengapa dalam perjanjian lama itu ada tanda-tanda ya, sunat kah, atau korban sembelihan kah, atau apapun ya, itu tanda yang sangat kelihatan sekali. Maka saya pernah mengatakan, karena umat Tuhan itu lemah. Umat Tuhan itu adalah umat Tuhan yang bukan cuma cukup diingatkan dengan suatu janji saja, tapi diingatkan dengan suatu tanda yang kelihatan. Ketika sunat itu darah dikeluarkan, ketika korban disembelih itu ada darah yang keluar, itu diingatkan pada janji yang akan datang tersebut. Demikian juga dalam perjanjian baru kita diingatkan dengan tanda-tanda tersebut. Jadi saya tidak setuju kalau ada orang-orang yang mengatakan bahwa gereja tidak penting, pertemuan ibadah fisik itu tidak penting, bahkan sakramen perjamuan kudus itu cuma lambang saja, boleh dilakukan di rumah masing-masing atau bagaimana. Bagi saya justru mari ajak jemaat itu datang ke gereja untuk bisa menikmati sakramen. Mari datang ke gereja, berarti mereka merindukan, itu ada suatu high view, ada suatu pandangan yang tinggi terhadap sakramen, itu sangat penting sekali. Dari sana saya bersyukur kita belum sampai dalam satu kondisi di mana selama bertahun-tahun ya kita lalu harus melakukan ibadah secara online, tidak boleh datang ibadah fisik, lalu kita harus menunda perjamuan kudus selama bertahun. Kita belum ada pergumulan tersebut. Kita bersyukur kita cuma 3 bulan, bulan Maret, bulan Juni itu dilarang ibadah secara fisik, dan setelah itu kita kembali ibadah secara fisik, dan itu kita lakukan, sakramen itu kita lakukan dengan setia. Kita memiliki satu cara melakukan sakramen perjamuan kudus, itu semua jadi satu paket yang tertutup sehingga kebersihan itu bisa dijaminkan ya. Bicara soal data survei yang kita lakukan, mengapa Anda mengikuti ibadah fisik? Itu 21,6% itu mengatakan mereka rindu akan adanya persekutuan. Saya rindu untuk bertemu dengan teman-teman sepelayanan saya, melihatnya langsung, duduk bersebelahan meskipun nggak rapat-rapat. Memang online itu punya satu keunggulan ya, yaitu bisa menembus keterbatasan dalam hal jarak, bahkan dalam hal waktu. Mau lihat rerunnya pun bisa. Tapi kesadaran atau perasaan akan benar-benar ada sebuah ibadah yang lintas generasi, lintas budaya, lintas suku, dan lintas ras, itu hanya akan bisa dirasakan oleh ibadah fisik. Karena kita melihat dengan mata kepala kita sendiri, dengan mata kita sendiri, bahwa ada orang lain. Ini tiba-tiba ada anak kecil sebelah saya yang umurnya berbeda dengan saya. Ada sebelah kiri saya ada orang yang lebih tua dari saya, yang mungkin rasnya berbeda. Memang manusia diciptakan dari awalnya itu untuk punya relasi dengan sesamanya gitu ya. Jadi orang-orang yang percaya itu bisa berkumpul gitu, menikmati ibadah, mendengarkan firman Tuhan, dan kita boleh melihat antara anak dengan orang tua ya, kita bisa bareng-bareng gitu ya, bisa beribadah. Dan
nanti mungkin anak-anak kita akan melihat gitu seberapa pentingnya gitu ibadah fisik ini gitu ya. Dia akan melihat gitu bahwa di tengah pandemik COVID ini orang tuanya itu punya komitmen yang jelas di hadapan Tuhan. Dan nanti suatu saat misalnya gitu ya, kita tahu bahwa ibadah fisik ini belum tentu gitu ya selalu bisa ada kesempatan. Hari ini ada, belum tentu nanti. Saya memiliki kelompok KTB dengan banyak ibu-ibu yang berusia sudah di atas 70 tahun. Ketika saya bertanya kepada mereka, apakah mereka rindu datang ke gereja? Satu persatu mencucurkan air mata. Mereka bilang mereka rindu datang, tapi mereka sudah tidak bisa datang karena usia yang sudah begitu lanjut. Lalu saya mengajak mereka berdoa bersama-sama, mohon Tuhan boleh dengan cara Tuhan menghentikan pandemi ini sehingga mereka, kerinduan hati mereka boleh datang. Selain itu yang saya dapat berkat ya ketika datang dalam persekutuan itu, jauh berbeda suasananya ketika sebelum pandemi gitu ya. Waktu pandemi ini, waktu kita datang bertemu dengan orang, kita akan melihat saudara-saudara lain yang bergumul bersama begitu ya. Melihat keluarga A datang, melihat keluarga B, apalagi kalau saya secara pribadi tahu pergumulan keluarga B, sesuatu yang tidak mudah tetapi mereka terus datang. Dan itu menguatkan ya, itu menguatkan. Dan tentu saja mungkin kedatangan kami juga mungkin menguatkan yang lain ya. Dan itu sangat bermanfaat gitu ya bagi kerohanian kita. Satu hal lagi dari survei ini ada satu jawaban yang menurut saya menarik juga. Ada 16,5% mengatakan sudah terbiasa harus fisik atau terbiasa untuk mengikuti secara fisik. Mungkin bicara soal liturgi, soal cara beribadah. Mungkin bukan berarti bahwa liturgi itu hanya membicarakan soal kebiasaan dan repetisi belaka, tapi tiap susunan ibadah pasti memiliki makna yang hanya bisa secara maksimal kita mengerti, kita hayati, kalau kita menjalaninya secara fisik. Liturgi itu pasti penting gitu ya. Kalau tidak maka kita nggak akan lakukan gitu ya. Apa perlunya kita menyusun satu liturgi ibadah ya. Sayangnya banyak gereja-gereja yang tidak menganggap liturgi itu penting. Ya, sehingga kemudian ya susunan ibadah mereka ya lebih bebas begitu ya. Lebih manusia mengekspresikan isi hatinya begitu daripada bagaimana kita mendevosikan hidup kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, hal yang mungkin kita nggak bisa dapatkan nih ketika kita ibadah secara online di rumah. Ini saya nggak katakan ini mutlak, begitu ya. Mungkin kalau kita bisa mengerti dengan sungguh-sungguh, kita juga bisa mendapatkan. Tapi pasti di dalam takaran yang sangat berbeda. Misalnya ketika votum, itu undangan beribadah, itu juga bukan cuma sekedar satu ayat yang dibacakan saja untuk memulai satu ibadah, tapi ada satu pengertian bahwa Tuhan itu hadir di dalam ruang ibadah. Tuhan sebagai Raja kita, sebagai Tuhan kita itu hadir di dalam ibadah dan kita berdiri bersama-sama dan kemudian menantikan Tuhan hadir, menyambut Tuhan hadir. Itu kalau kita lakukan sendiri di rumah bisa. Hadirat Tuhan juga bisa hadir di dalam rumah kita, di dalam kamar kita, tapi itu akan berbeda sekali ketika kita menyadari ya ada umat Tuhan yang sedang ada di kiri kanan kita, depan belakang kita, itu bersama-sama. Terus kemudian misalnya ketika kita mengucapkan pengakuan iman, perhatikan itu bukan pengakuan iman personal saja, tetapi kita mengucapkannya dari hati kita dan kita juga mendengar suara orang lain mengucapkannya bersama-sama, gitu menjadi satu pengakuan iman bersama juga. Gitu ya. Saya pernah mengatakan juga, saya bersyukur melihat jemaat itu datang. Saya dikuatkan ketika melihat mereka datang, begitu ya. Karena apa? Saya tahu itu bukan hal yang mudah di dalam masa pandemi ini, tetapi Tuhan memberikan kekuatan. Ketika datang, kita berani datang itu bukan karena saya orang pemberani, bukan. Tetapi karena Tuhan itu memberikan kekuatan kepada kita, Tuhan bekerja sedemikian rupa di dalam hidup kita dan memberikan kekuatan kepada kita, memanggil kita untuk kita datang beribadah bersama-sama. Melanjutkan daripada topik mengenai liturgi ya, kita melihat bahwa ada satu bagian liturgi dalam suatu ibadah yang sangat penting sekali, yaitu mengenai doa pengakuan dosa ya. Doa pengakuan dosa itu bagi saya satu hal yang penting karena itu titik yang paling rendah dalam suatu ibadah. Kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Pengakuan dosa ini satu corporate worship. Jadi kita mengaku dosa bukan cuma pribadi mengaku dosa, tapi mengaku dosa sebagai suatu jemaat mengaku dosa di hadapan Tuhan. Ya memang kalau kita sedang beribadah secara online itu memang bisa saja liturgis yang di mimbar yang kita lihat tersebut lalu membuat kita mengaku dosa. Cuma mungkin
konteksnya lebih kelihatan seperti dia dan keluarga kita yang hadir pada saat itu di ruang atau di ruang tamu dan seterusnya. Tapi ketika kita hadir di dalam suatu gereja dan kita melihat bahwa kita sedang mengaku dosa sebagai satu jemaat, itu powerful sekali. Titik terendah yang sangat mengingatkan sekali bahwa dosa jemaat itu adalah satu dosa juga di hadapan Tuhan, dan pengampunan itu juga bukan berikan hanya personal pada kita, tapi juga pada suatu pengampunan pada suatu komunitas. Saya suka dengan apa yang dikatakan oleh Bu Lili ya, mengenai bahwa ketika kita datang, kita menguatkan orang lain dan kita dikuatkan oleh orang lain, juga sama-sama bergumul bersama datang dalam gereja pada saat-saat pandemi ini. Jadi Pak ini sudah mengingatkan kita mengenai hal ini. Saya teringat juga dengan Calvin ketika dia memberikan eksposisi terhadap Kejadian pasal 14. Itu dia menceritakan bagaimana Abraham bertemu dengan Melkisedek. Melkisedek adalah orang yang juga percaya kepada Allah yang sama seperti Abraham percaya kepada Allah yang sama, tapi mereka tidak pernah bertemu. Dan ketika Tuhan memanggil Abraham pergi ke dalam tanah Kanaan, itu tidak pernah dikatakan kau akan bertemu dengan orang percaya lainnya, tidak pernah dikatakan demikian. Akhirnya mereka dipertemukan. Nah, di sana Calvin mengatakan bahwa pertemuan umat percaya, persekutuan percaya itu saling menguatkan satu yang lainnya, karena kita adalah orang yang lemah. Kita datang ke gereja, lalu kita lihat samping kita, kiri, kanan, depan, belakang, adalah orang-orang percaya lain. Saya percaya itu menguatkan kita. Menguatkan kita mengetahui bahwa di dalam dunia yang sudah semakin lama semakin menjauhi Tuhan, apalagi dalam dunia pandemi pada saat ini, ada orang percaya lain yang masih beribadah, yang masih juga Tuhan topang. Bukan cuma saya saja yang menjadi orang sisa percaya, enggak, tapi ada orang lain dan keluarga yang lain. Mungkin saya akan menutup ini dengan mengajak kita membaca satu bagian ayat Alkitab ya, dari Matius pasal yang ke-10. Nah ini orang reform tuh banyak kali kita mengaku bahwa kita mungkin doktrin reform, percaya bahwa Tuhan tuh berdaulat seterusnya. Tapi bisa tidak kita menikmati kedaulatan Tuhan? Kita mengatakan bahwa pandemi COVID ini terjadi bukan karena Tuhan sudah lalai atau Tuhan sudah lupa menjaga umatnya. Bahkan kita percaya pandemi COVID ini terjadi di dalam izin dan kedaulatan daripada Tuhan. Bisa tidak kita menikmati kedaulatan Tuhan dalam hidup kita? Jangan sampai teologi itu menjadi suatu hal yang kita pelajari, tapi bukan hal yang kita nikmati dalam hidup. Coba perhatikan apa yang Alkitab katakan. Matius pasal 10 ya, ayat 29. Ini ayat yang terkenal, kita sudah baca berkali-kali. Tapi mari kita menghidupi dan mari kita menikmati. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar daripada kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Burung pipit itu dijual 2 ekor seduit, tidak ada harga yang lebih murah lagi, itu bisa beli 1 ekor, 2 ekor 1 duit. Nggak ada yang setengah duit, 2 ekor 1 duit. Itu burung yang tidak berharga demikian, yang demikian murah harganya. Tidak ada 1 ekor pun yang daripadanya itu jatuh ke bumi di luar dari kehendak Bapa. Lalu disambung dalam ayat yang ke-30, rambut kepalamu pun itu sudah dihitung oleh Bapamu di surga. Dan di sini 31 katakan, bahkan kamu sekarang lebih berharga dari seluruh burung pipit, banyak burung pipit. Kita mengetahui hal ini, kita mengetahui bagaimana Tuhan memelihara hidup kita. Mari kita menghidupinya. Mari kita akhirnya menghidupi apa yang kita ketahui, mari kita menghidupi teologi yang kita miliki. Sehingga akhirnya kita bisa menikmati bahwa tidak ada satupun dalam hidup yang terjadi di luar dari kehendak Bapakku di surga. Sekali lagi saya mengatakan bahwa mari datang ke gereja bukan karena kita sembrono. Banyak orang yang khawatir, di GRI Karawaci banyak orang yang khawatir datang ke gereja. Mereka tidak lebih berani atau lebih gegabah, tidak, mereka khawatir. Tapi mereka belajar untuk percaya kepada Tuhan, belajar untuk menikmati Tuhan, dan belajar untuk bergumul di hadapan Tuhan. Saya ajak juga bukan hanya jemaat GRI Karawaci, tapi juga umat percaya Tuhan lainnya di gereja manapun. Mari jadikan pandemi ini suatu kesempatan kita bisa bertumbuh. Jadikan pandemi ini suatu kesempatan kita bisa bergumul di hadapan Tuhan. Karena pada akhirnya kita hanyalah musafir-musafir yang bukan hidup dalam dunia ini, hanya berjalan sementara dalam dunia ini. Dan kita bergumul dalam dunia yang sementara ini. Kiranya Tuhan memberkati. Episode yang sungguh indah yang kembali mengingatkan kita pentingnya beribadah dan bagaimana kita sebagai musafir, sebagai pilgrim, sebagai pengembara, kita terus memandang kepada wajah Tuhan. Bahkan di dalam pergumulan kita boleh diberikan kesempatan untuk beribadah, bertumbuh bersama, bergumul bersama, dan biarlah hidup kita boleh memuliakan Tuhan. Dan di episode berikutnya kita akan bicarakan soal pelayanan dan penginjilan. Sekali lagi saksikan terus episode berikutnya Pilgrim Talk at GRI Karawaci. Tuhan memberkati.